Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairunisa, guru SDN Pantai Hirup 01, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bekasi. Hari ini saya akan mewawancarai teman saya tentang praobservasi. Baik, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, teman sejawat saya Bapak Makmun Supriyadi. Beliau guru kelas 6 yang akan saya wawancarai. Baik Bapak, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Gimana, sudah siap Bapak tentang wawancara kita hari ini? Insya Allah siap. Ya, hari ini kita akan mewawancarai tentang praobservasi, yang mana nanti observasi juga akan saya lakukan di kelas ya Bapak ya. Saya akan pantau, saya akan lihat bagaimana Bapak melakukan pembelajaran di kelas. Adapun tujuannya diadakan praobservasi ini adalah untuk memudahkan Bapak melakukan nanti pembelajaran di kelas ya, agar pembelajaran Bapak lebih matang dan juga lebih terorganisir dan juga lebih siap Bapak menjalankan pembelajaran pada hari nanti ya Pak ya, pada saat pembelajaran. Baik, nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Bapak. Bapak sudah siap? Insya Allah siap. Terima kasih. Pertanyaan yang pertama yaitu tentang tujuan pembelajaran. Ya, menurut Bapak nanti yang akan Bapak lakukan itu tujuan pembelajaran seperti apa? Ya, tujuan pembelajaran itu adalah berawal dari sebuah indikator pembelajaran. Jadi kita ingin mencapai tujuan pembelajaran atas indikator yang telah kita terapkan. Baik, berarti Bapak sudah siap dengan tujuan pembelajaran yang akan Bapak sampaikan nanti ya Pak ya. Terus yang kedua, bagaimana area yang Bapak akan capai atau Bapak kembangkan dalam pembelajaran nanti? Area yang akan dikembangkan adalah dari sisi pengetahuan siswa, terus dari sikapnya dan dari segi prakteknya, Bu. Praktek, nanti ada kerja kelompok juga ya. Jadi area yang akan Bapak kembangkan dari sikap anak-anak, dari area pengembangannya di sikap, kognitifnya juga ya, dan juga ada tugas kelompok nanti yang akan anak-anak laksanakan gitu ya Pak ya. Terus yang ketiga, bagaimana rancangan pembelajaran pengembangan yang dapat Bapak kembangkan di dalam kelas, seperti misalkan strategi pembelajarannya, apakah itu metodenya atau model pembelajaran yang akan Bapak sampaikan nantinya? Strategi pembelajarannya kita lebih berpihak kepada murid tentunya dengan konsep berdiferensiasi agar semua siswa itu bisa terlayani dengan baik. Ya, kita berhamba kepada murid ya Pak ya. Semua kita serahkan ke anak-anak. Jadi yang lebih capek sekarang anak-anak ya Pak ya, bukan gurunya lagi ya Pak ya. Baik, jadi sudah terfokus ke anak-anak seperti itu. Selanjutnya, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak gunakan nanti? Media pembelajarannya, karena saya nanti akan mempraktekkan cara mencetek pohon, dalam hal ini pohon singkong, Bu. Jadi pohon singkong itu antara pohon singkong yang biasa dengan pohon singkong karet, sehingga nanti dengan harapan si singkong ini akan menghasilkan buah yang besar seperti itu. Oh, seperti itu. Ya. Amin, mudah-mudahan ya Pak ya. Iya, Bu. Jadi nanti anak-anak dilatih untuk mempraktekkan pembelajaran tentang menyetek. Ya. Berarti pembelajaran apa itu Pak? IPAS. IPAS betul. Oh iya. Berarti medianya langsung praktek langsung ya Pak ya. Baik, selanjutnya kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan kegiatan observasi tersebut? Saya akan melaksanakannya pada tanggal 10 September, Bu, hari Selasa. Hari Selasa besok berarti ya Pak ya. Nanti insya Allah saya akan datang mengobservasi Bapak. Dan juga nanti setelah observasi kita akan melakukan wawancara bersama PP saya ya Pak, pengajar praktek saya, wawancara pasca observasi,
dan juga nanti ada refleksi juga dari pengajar praktik saya. Seperti itu ya Pak ya. Terus kira-kira nih ya, setelah wawancara kita ini, pembicaraan kita ini, apa yang dapat Bapak ambil dari percakapan kita? Yang pertama adalah tentunya persiapan dalam mengajar, dan kedua adalah tentunya pasti nanti ada kekurangan dan kekurangan itu menjadi sebuah pelajaran atau refleksi buat kedepannya seperti itu. Oh ya, baik ya, berarti percakapan kita hari ini bermakna ya Pak ya. Kita dapat merancang pembelajaran sebelum kita melaksanakan pembelajaran. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Mohon maaf mengganggu. Insya Allah hari Selasa saya akan datang ke kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Khairunisa, CGP Angkatan 10 Kabupaten Bekasi di SDN Pantai Urip 01. Kali ini saya tidak sendiri, saya didampingi oleh Bapak Abdul Kasim selaku pengajar praktik saya. Apa kabar Bapak? Ya, sehat. Alhamdulillah sehat. Serta Bapak Ma'mun Supriyadi selaku guru yang saya observasi. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa kembali. Kemarin kita sudah bercakap-cakap, sudah berbicara tentang pra-observasi, apa yang kita lakukan sebelum observasi. Hari ini kita akan menindaklanjuti pada percakapan pasca observasi. Adapun tujuan diadakannya supervisi ini adalah untuk mengevaluasi proses jalannya observasi yang saya lakukan beserta teman sejawat saya, serta tujuannya diadakan percakapan ini adalah untuk mengevaluasi dan juga merefleksi terkait kegiatan observasi yang kita lakukan. Baik Bapak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Apa yang mau Bapak ingin sampaikan ke saya? Baik, terkait pembelajaran yang telah saya laksanakan pada saat ini, mungkin ada masukan kepada saya kaitan dengan Baik, yang tadi saya observasi Bapak ya, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan pembelajaran hari ini? senang Bu, ya senang ya, luar biasa, Happy, ya merasa. happy. Adakah hal-hal yang cukup baik yang sudah dilakukan oleh Bapak pada hari ini? Ya alhamdulillah ada sebagian ya cukup baik dilaksanakan di kelas. Pembelajaran ya sangat menyenangkan bagi saya karena kita pembelajarannya dengan praktek. Langsung ya Pak ya, ke siswa. Baik, misalkan saya tanyakan ke Bapak skala ya, misalnya dari 1 sampai 10, Bapak di posisi mana? Saya 8. 8. Iya. Alhamdulillah sudah di atas rata-rata ya Pak ya. Terus menurut Bapak ada nggak hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam pembelajaran hari ini? Ya, yang pertama adalah tentunya karena ini materi awal, tentunya siswa ini perlu ada pemahaman awal. Yang kedua adalah karena ini sifatnya praktek, itu tentunya perlu banyak waktu gitu ya. Jadi kita tertentu dengan waktu. Jadi waktunya kurang cukup. Karena kan anak-anak itu perlu ada sebuah pemahaman yang lebih dalam lagi sehingga anak-anak itu perlu waktu untuk menafsirkan. Dalam hal ini kan saya prakteknya adalah stek ya Bu, antara singkong biasa dengan singkong karet itu kan perlu waktu juga. Lama ya Pak ya. Prosesnya juga ya. Pisaunya kan harus tajam. Iya. Terus anak-anak itu ada dia bawa dia bawa singkongnya ada yang agak keras jadi susah juga. Udah tua gitu ya, Ya, layu gitu ya Pak ya.
kendalanya sih Bu, singkongnya agak keras, singkong yang besar itu juga perlu proses juga itu yang agak menghambat sih. Ada nggak strategi apa gitu agar hal tersebut tidak menjadi penghalang atau menghambat Bapak? Pertama mungkin harusnya saya memberikan sebuah video apa namanya belajaran dulu gitu ya, artinya siswa ada pemahaman konsep awal sehingga siswa itu nanti kedepannya tahu alur-alurnya seperti itu. Sudah diperlihatkan perlihatkan pada video melalui audio ya, video pembelajaran ya. Baik, berarti waktu yang perlu ditingkatkan waktu ya Pak ya, dan juga anak-anak gimana di dalam kelas, antusias tidak? Ya senang Bu, senang. Kalau sih sebelumnya saya sudah sampaikan di dia, cuma tidak skala teknis gitu. Cuma saya sampaikan anak-anak itu memang secara pengalaman itu ketika singkong biasa digabungkan dengan singkong karet itu menghasilkan singkong yang besar, sehingga anak-anak itu antusias dengan harapan ketika nanti selesai ditanam itu menghasilkan. Berarti anak-anak benar-benar antusias dan mereka semuanya semangat. Baik, menurut Bapak dalam menyikapi pembelajaran hari ini, menyikapi anak-anak ya, anak-anak kan banyak ya Pak ya, beragam. Seperti apa Pak? Apakah ada kendala atau tidak? Baik, identiknya sebuah pembelajaran itu pasti Bu ada anak yang lebih dan yang kurang begitu ya. Itu sudah hal yang bukan seperti itu. Dalam hari ini ketika praktek itu yang pertama itu ketika saya umumkan bahwa besok kita akan praktek untuk stek singkong, itu ada juga anak tadi yang saya bilang ada yang singkongnya agak besar gitu, ada yang kecil tuh. Terus sehingga menghasilkan apa namanya anak-anak ini Pak ini bagaimana gitu kan, terutama memang anak-anak yang perempuan gitu ya, yang agak kesulitan karena teknik memotong juga apa namanya agak susah. Dan anak perempuan. Terus berikutnya saya memperhatikan ada anak yang saya sebut aja namanya Farel gitu ya. Ya, secara apa kognitif dia memang agak kurang itu kemampuan dalam misalkan matematik segala macam IPA gitu ya, dalam hal kognitifnya masih kurang. Tapi secara praktek itu saya lihat dia itu lebih pandai gitu. Artinya apa? Di satu sisi si anak ini mungkin kurang gitu ya, tapi sisi lain ketika dia praktek itu dia bisa gitu ya. Jadi mungkin dari segi motoriknya dia lebih bagus gitu, saya seperti itu mandangnya. Jadi mungkin saya melihatnya secara beragam anak-anak ini mampu ataupun bisa gitu ya, karena anak-anak kampung semua sibuk ya. Tapi di sisi lain saya melihat itu tadi Farel itu dia itu agak kurang anaknya dalam segi kemampuan pengetahuannya, tapi dalam hal motorik dia dalam hal memotong segala macam gitu ya, alhamdulillah bisa. Dan juga pernah dalam pelajaran yang lainnya juga ketika waktu itu membuat asbak gitu ya, dia kreatifnya ada gitu, dia buat ukir segala macam. Jadi memang kesimpulannya adalah memang anak itu cukup beragam seperti itu, dari kemampuan mereka dalam memahami dan ada kekurangannya tapi seperti itu. Jadi Bapak bisa mengendalikan mereka semua ya, maksudnya Bapak bisa memenuhi kebutuhan mereka seperti Farel tadi ya, yang tadinya di kognitif dia lemah, di pas pembelajaran praktek hari ini antusias dan malah lebih bagus ya hasilnya dibanding teman-teman yang lainnya seperti itu ya Pak ya. Ya, dan tentunya juga masih ada kekurangan nih. Ketika mereka tidak mampu, tentunya ya saya bantu gitu ya. Bantu dalam arti begini caranya mengarahkan. Ya, tidak terfokus bantu langsung gitu ya Pak ya. Baik, berarti ada beberapa kendala ya Pak ya. Nah, seperti itu. Dalam hal ini untuk semuanya berkolaborasi. Iya, berkolaborasi gitu. Nggak ada yang monop, ya nggak ada yang males, nggak ada yang mengandalkan atau gimana, itu semua juga bekerja. Berarti benar-benar antusias sekali ya Pak ya. Dan berusaha dengan kemampuannya masing-masing ya. Tentunya kan ada kekurangannya nih, mereka nggak bisa segala macam, baru mereka komunikasi ke saya atau temannya ini bagaimana seperti itu. Jadi tidak ada yang bercanda, nggak ada sih, gitu. Fokus pada yang kita praktekkan pada ya. Nah, baik mengenai tadi ya Pak ya, ada siswa yang benar-benar dia tuh skillnya adanya di pas praktek ya Pak ya. Ada nggak strategi khusus untuk siswa tersebut, misalkan untuk membenahi agar
apa nih agar dia itu pengetahuannya lebih meningkat pada saat praktek itu Pak? Iya, baik. Pada pelajaran matematika nih siswa tersebut ya dari Farel itu ya, saya pernah memberikan sebuah konsep penjumlahan dan pengurangan. Itu dengan menggunakan praktek itu kita ditulis angkanya bilangan bulat dari negatif, positif dan nol gitu ya. Seperti itu si anak ini kan saya tulis di lantai gitu Bu, dan dia tuh lebih paham mempraktekkan cara-caranya gitu. Jadi ketika mengerjakan dia praktekkan seperti itu paham. Tapi ketika saya kasih konsepnya misalkan langsung gitu, di papan tulis kurang. Artinya apa? Memang anak ini motoriknya lebih ada gitu, lebih tinggi dibandingkan. Tapi cara menyikapinya adalah bagaimana caranya dengan motorik kemampuannya seperti itu agar menunjang pemahamannya gitu ya. Mungkin kedepannya mudah-mudahan sih lebih meningkat. Ya Pak ya. Jadi benar-benar ya murid itu beragam dan juga Bapak juga dapat mengawasinya dan juga strategi yang Bapak lakukan juga sudah baik, dan juga Bapak selalu menumbuhkan rasa semangat mereka, dan juga melalui strategi-strategi yang Bapak lakukan itu dapat menumbuhkan semangat dan juga pengetahuan mereka ya, dan juga nilainya tentunya ya nilainya juga terus meningkat ya Pak ya. Baik, apa rencana Bapak ke depannya terkait pembelajaran hari ini, dan agar pembelajaran yang Bapak lakukan itu lebih meningkat lagi, lebih meningkatkan kualitas ataupun semangat anak-anak? Baik Ibu, ini kan konsep materi tentang stek batang. Kaitan sama ini juga sebenarnya bisa dengan tumbuhan yang lain itu satu. Artinya kalau saya lihat secara materi itu perlu waktu juga tadi karena dipotong Bu dengan gergaji, tambahnya gergajinya agak tumpul, terus pisaunya juga tumpul gitu ya. Mungkin nanti materinya bukan tidak dengan singkong tapi dengan misalkan yang lain, misalkan antara terong biru dengan terong hijau seperti itu. Artinya bisa kita ganti sehingga menutup kekurangan di waktu seperti itu. Sehingga memudahkan ya Pak ya. Tentunya saya tampilkan juga video-video motivasi ketika nanti kita stek ini nanti hasilnya seperti ini gitu ya. Lebih menarik ya, anak-anak motivasinya tergali terus, lebih lebih tambah senang, tambah semangat ya. Anak-anak juga belajarnya tambah giat, dan juga mereka pasti juga akan melaksanakan nanti kalau dia bisa di rumah akan dilaksanakan di rumah ya, dilakukan di rumah. Baik, setelah misalkan sudah Bapak ada rencana ya, kapan akan Bapak lakukan? Misalkan minggu ini atau bulan depan atau pembelajaran berikutnya atau besok gitu Pak? Dengan materi yang sama atau yang beda? Ya, dengan materi yang sama. Iya. Mengenai stek tadi kan Bapak akan lakukan contohnya alat peraganya berbeda, misalkan tadi sedikit terong atau apa gitu. Kira-kira kapan? Ya mungkin saya akan laksanakan mungkin 1 pekan setelah ini ya. Seminggu setelah ini ya, biar tambah anak-anak nggak lupa gitu ya Pak ya. Tapi tambah ingat ya. Terus misalkan untuk meningkatkan pengelolaan pembelajaran di kelas, dan juga adakah strategi khusus yang dapat Bapak lakukan atau Bapak kembangkan mengenai pembelajaran hari ini? Misalkan tadi kan kata Bapak akan melaksanakan pembelajaran berikutnya di minggu depan gitu ya. Terus ada lagi nggak strategi khususnya yang dapat dikembangkan gitu Pak? Iya, mungkin yang pertama kalaupun nanti ada kejenuhan mungkin ada ice breaking gitu. Yang kedua mungkin nanti hasilnya bisa kita langsung gitu ya, di sekolah, di halaman atau di masing-masing. Iya, tambah terlihat kita hasilnya ya Pak ya. Jadi ada berkala gitu ya, biar mereka bisa merawat gitu. Atau kita nanti siapkan di pot-pot di depan kelas agar nanti hasilnya bisa dilihat sama anak-anak. Mungkin kita terbentuk dengan musim panas ya. Mungkin nanti kalau sudah musim hujan bisa dikembangkan kembali ya Pak ya. Baik Bapak, terima kasih
juga alhamdulillah ya, tadi pembelajaran yang saya lihat alhamdulillah sudah bagus, dan juga pembelajaran berdiferensiasi berpihak pada muridnya juga, kelompok per kelompok juga tugas-tugas yang diberikan, anak-anak juga antusias dan juga bekerja sama dengan baik yang tadi saya lihat seperti itu ya Bapak di kelas. Terus juga apa nih menurut Bapak yang dapat Bapak simpulkan dari percakapan kita dari awal ya Pak ya, yang praobservasi, terus tadi melakukan pembelajaran, terus juga sekarang yang kita lakukan hari ini pasca observasi, apa yang dapat Bapak simpulkan dari semua itu? Sebuah pembelajaran itu identik dengan sebuah tujuan pembelajaran. Artinya ketika kita melaksanakan sebuah pembelajaran itu harus ada tujuannya. Nah, tujuan itu kita capai, kita tuju. Setelah kita laksanakan, sebelum kita rencanakan dulu untuk mencapai tujuan, setelah kita rencanakan, terus kita laksanakan, tentunya masih ada banyak kekurangan. Kekurangan apapun itu, yang baik kita pertahankan, yang kurang kita perbaiki, seperti itu. Identik seperti itu, dan terus seperti itu. Ya, baik, berarti ada arahnya ya Pak ya, tujuannya, identifikasi, prosesnya, serta hasil yang akan tumbuh ya setelah kita melakukan pembelajaran. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Tetap terus menjadi motivator buat kami, dan juga kalau ada hal-hal yang menurut Bapak tidak ini kita komunikasikan sama-sama di sekolah. Terima kasih Bapak.